Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, ada orang yang terburu-buru datang menjumpai Nabi. Di dalam ilmu hadis biasa disebut dengan Abdullah bin Salam. Ada sebagian menyebutnya sebagai Abdullah bin Salam, atau ada sebagian mengatakan sebagai Abdullah bin Sailam. Dia adalah seorang pendeta Yahudi yang setelah itu kemudian masuk Islam. Abdullah bin Salam ini terburu-buru menjumpai Nabi ketika Nabi sampai di kota Madinah, karena dia ingin melihat langsung Rasulullah, karena dia ingin mendengarkan kalimat langsung dari Rasulullah. Kalimat apakah yang akan disampaikan oleh Nabi akhir zaman, sebagaimana yang Allah telah sampaikan di dalam Taurat yang sering aku baca, kata Abdullah bin Salam. Ketika Abdullah bin Salam datang menemui Nabi dalam keadaan terburu-buru, pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah dikelilingi oleh para sahabat, tengah dikelilingi oleh kaum Ansor yang ada di kota Madinah. Yang hijrah bersama Nabi dari kota Makkah ke Madinah disebut sebagai golongan muhajirin. Sementara sahabat-sahabat dan kaum muslimin yang menolong Rasulullah di Madinah disebut dengan golongan Ansor. Ketika Rasulullah menyampaikan 4 perkara, apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil lail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah kedamaian di antara kalian semuanya. Jangan lagi ada kata permusuhan, karena Islam itu datang membawa kedamaian. Islam selalu datang untuk menyelesaikan persoalan di antara kalian. Janganlah di antara kalian saling membenci di antara sesama. Janganlah kalian saling bermusuhan. Janganlah kalian saling bertengkar. Janganlah kalian saling bertolak belakang. Tapi tebarkanlah salam sebagai bentuk ungkapan ucapan salam kepada orang lain. Ucapkan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang lain mendengar, maka mereka akan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunjukkan bahwa umat Islam sebagai umatnya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang diajak memberikan kedamaian dan perdamaian bagi sesama. Bahkan kepada orang yang membencimu sekalipun, kata Nabi, tebarkanlah kedamaian di antara mereka. Jangan kalian saling bermusuhan. Yang kedua, kata Nabi, wa at'imut ta'am, berikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, kata Nabi, wasilul arham, sambung silaturahim. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengancam. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata qati'un, tidak bakal masuk surga orang yang memutus. Imam Nawawi ketika mentahqiq hadis ini menyebutkan makna qati'un adalah qati'ur rahimi. Tidak bakal masuk surga orang yang suka memutus tali silaturahim. Nih, lihat orang Meliau, orang Cupang, berbagai macam ragam etnis budaya campur di sini. Semuanya kumpul. Maka kata Nabi, sambung kasih sayang, jangan bermusuhan, jangan memutus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim berarti memutus kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Cara memulai silaturahim di mana? Di masjid. Ya, silaturahim bisa dimulai dari masjid. Silaturahim bisa dimulai dari pengajian. Ketika kita masuk masjid, kita tidak akan bertanya siapa yang jadi imam di depan. Ketika kita sudah masuk ke masjid, semuanya sama, kedudukannya sama di hadapan Allah. Ketika kita sudah masuk masjid, tidak ada yang tinggi dan rendah. Ketika kita sudah masuk masjid, tidak ada yang alim dan tidak alim. Ketika masuk masjid, tidak ada yang kaya dan tidak kaya. Ketika masjid masuk, kita ke dalam masjid, tidak ada antara rakyat dengan penguasa. Semuanya sama ketika masuk ke dalam masjid.
Dengan silaturahim kita bisa menghilangkan kebencian di antara sesama. Dengan silaturahim kita dapat mempererat hubungan hati yang lebih baik. Dengan kita bersilaturahim, insya Allah kehidupan masyarakat akan terbangun dengan sebaik-baiknya. Maka ketika kita masuk masjid, bukan hanya sekedar meniatkan diri untuk ibadah kepada Allah, tetapi insya Allah selepas dari sholat kita akan bertemu dengan sahabat dan teman-teman yang berada di sekitar masjid. Kita sering bercengkrama, saling berbagi cerita, menunjukkan hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.